Buat teman-teman yang ingin kerja di luar negeri, baik pria maupun wanita, biasanya Taiwan menjadi salah satu pilihan. Soalnya, selain gajinya lumayan besar, Taiwan pun jaraknya relatif dekat dengan Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas berapa perkiraan gaji TKI di Taiwan, cara mencari kerja di sana, serta cara mengurus visa tenaga kerja. Yuk kita mulai dari berapa perkiraan gaji per bulannya kalau kerja di Taiwan. Tentunya tergantung pekerjaannya apa ya, karena kan kerja di luar negeri itu nggak hanya jadi pembantu, ada juga pekerjaan-pekerjaan lainnya. Bisa teman-teman lihat di sini, memang lumayan ya penghasilan kerja di Taiwan. Makanya banyak yang tergoda untuk jadi TKI di sana. Tapi sebagai catatan, untuk kerja di Taiwan, kalian harus berusia minimal 18 tahun. Kalau kalian belum cukup umur, sebaiknya cari rezekinya di Indonesia aja dulu. Jangan pernah mau kalau ada agensi yang menawarkan untuk memalsukan umur, karena itu adalah perbuatan melanggar hukum. Mungkin teman-teman bertanya, Mbak harus bisa bahasa Mandarin nggak? Ya, kalau teman-teman mau serius kerja di sana, sebaiknya belajar bahasa Mandarin sedikit-sedikit lah, supaya tidak gampang kena tipu dan juga menjadi nilai tambah ketika wawancara kerja. Zaman sekarang banyaklah cara untuk belajar bahasa, bisa dari YouTube, atau bisa juga dengan aplikasi seperti Duolingo dan sebagainya, jadi tidak harus kursus. Sekarang mari kita bahas gimana caranya mencari pekerjaan di Taiwan, baik untuk wanita maupun pria. Cara yang paling standar ya dengan bergabung lewat agen penempatan tenaga kerja yang bisa membantu menyalurkan kalian ke Taiwan. Tapi kalau kalian pakai agen biasanya dipungut biaya dan beberapa bulan gaji pertama kalian akan diambil. Dan kalau pakai agen harus hati-hati juga, takut ditipu. Sebaiknya minta referensi agen dari teman atau saudara yang memang sudah berpengalaman menjadi TKI dan baik-baik saja. Kalau agennya menyarankan hal-hal yang melanggar hukum seperti memalsukan umur atau bekerja hanya dengan visa turis dan sebagainya, sebaiknya teman-teman mencari agen lain daripada terkena masalah hukum. Kalau kalian tidak mau pakai agen, kalian juga bisa nyari sendiri kok. Misalnya saja melalui website yang namanya 104.com. Silakan linknya ada di deskripsi ya. Ini adalah salah satu website untuk mencari kerja yang terkenal di Taiwan dan juga ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau kalian scroll ke bawah, kalian bisa pilih mau kerja di kota apa atau mau kerja di sektor apa. Sekali lagi, kerja di luar negeri itu tidak harus jadi pembantu. Biar lebih jelas, kita bahasnya pakai contoh ya. Misalnya, kalian mau mencari lowongan kerja menjadi kasir toko. Nah, di search box-nya, kalian bisa masukkan jenis pekerjaan yang kalian mau. Kemudian tekan search atau tombol enter. Nah, di sini kita bisa lihat hasil pencariannya ya, lumayan banyak juga. Enaknya, perkiraan gaji juga disebutkan di sini, dan mereka juga akan menyebutkan apakah butuh pengalaman kerja atau tidak. Ini saya random aja pilih salah satu ya sebagai contoh, dan ini langsung diterjemahkan oleh Google Translate secara otomatis. Kita bisa lihat di deskripsinya ini perusahaan apa, kantornya di mana, pekerja yang mereka cari itu seperti apa, dan sebagainya. Untuk gaji, ini mereka bilang antara 30 sampai 40 ribu yuan per bulannya. Kalau kita rupiahkan, itu berarti sekitar 14 sampai 19 juta sebulan. Ya, lumayan lah. Kalau kalian lihat ke pojok kanan atas, kalian juga bisa melihat bahwa yang apply pekerjaan ini masih sedikit banget dan tidak sampai 5 orang. Kalau kalian mau melamar ke lowongan ini, kalian bisa menekan tombol apply. Kalau kalian belum punya akun di website ini, maka kalian akan diminta untuk melakukan registrasi dulu. Kalian akan diminta untuk memasukkan nama lengkap, nomor paspor, alamat email, dan juga password yang kalian inginkan untuk akun kalian, dan tekan register. Di halaman selanjutnya, kalian akan ditanya jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga nomor telepon. Kalian akan ditawarkan apakah mau dapat newsletternya, dan kalian juga akan diminta untuk menerima syarat dan ketentuan yang berlaku. Habis gitu, tekan tombol oranye untuk mulai bikin resume alias CV. By the way, di website ini kalian bisa punya lebih dari satu versi resume ya. Karena kalau mencari kerja itu biasanya memang CV atau resumenya disesuaikan dengan lowongan pekerjaannya untuk memperbesar kemungkinan kalian diterima.
Oke, untuk bikin resume, pertama-tama kalian kasih nama dulu resumenya, lalu tekan OK. Kemudian silakan masukkan riwayat pendidikan dan juga pengalaman kerja kalau ada. Selanjutnya, ada bagian untuk mengisi aspirasi karir Anda, ya ini biasanya sih kata-katanya di-matching-matchingin aja dengan apa yang disebutkan di lowongannya. Kemudian, kalian juga bisa menekan tombol preview untuk melihat resumenya seperti apa sebelum dipakai untuk melamar pekerjaan. Website lain yang bisa kalian gunakan adalah YouRater. Silakan lagi-lagi linknya ada di deskripsi ya. Kalau kalian masuk, memang sih dia dalam bahasa Mandarin. Tapi kalau kalian scroll ke bawah banget, kalian bisa mengubah setting bahasanya menjadi bahasa Inggris. Sebagai contoh, misalnya saya mau mencari pekerjaan sebagai kasir, kemudian kalian tinggal klik aja lowongan yang kalian anggap menarik. Nah, yang ini nih contohnya, gajinya dia bilang 37.000 yuan per bulannya, atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 17,7 juta rupiah. Bisa kita lihat di sini, sebagian besar sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris karena kita ubah setting bahasanya. Tapi memang sebagian kalimat nggak tahu kenapa masih dalam bahasa Mandarin. Mungkin karena ini fitur translate otomatis ya, bukan diterjemahkan oleh orang. Selain itu, mereka juga memberi gambaran kantornya seperti apa, supaya kalian bisa mempertimbangkan apakah mau daftar atau tidak. Kalau kalian mau daftar lowongannya, silakan tekan tombol Apply Now di bagian kanan, dan seperti biasa, kalau kalian belum punya akun maka akan disuruh registrasi dulu. Sebenarnya ada juga sih website lain yang merupakan website lowongan kerja yang difasilitasi oleh pemerintah Taiwan. Hanya saja informasinya dalam bahasa Mandarin dan tidak ada opsi untuk merubah ke bahasa Inggris. Tapi kalau ada teman-teman yang tertarik, Mimin tetap posting linknya di deskripsi juga ya. Kemudian cara yang ketiga untuk mencari lowongan pekerjaan di Taiwan adalah melalui sosial media seperti Facebook Group atau LinkedIn. Ini saya taruh beberapa contoh grup ya, silakan linknya juga ada di deskripsi. Hanya saja keterbatasannya memang jumlah lowongan yang diposting di Facebook itu terbatas, tidak terlalu banyak. Kalian juga harus waspada scam dan jangan mau kalau ada yang menawarkan pekerjaan tapi kalian harus bayar dulu. Sedangkan kalau lowongan yang di LinkedIn itu biasanya untuk kerja kantoran ya, bukan untuk jadi asisten rumah tangga. Setelah mendapatkan pekerjaan di Taiwan, Anda akan mendapatkan surat izin kerja dari negara Taiwan. Surat izin kerja itu akan Anda butuhkan untuk mengurus visa kerja. Kalau lewat agensi, biasanya berikut adalah dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus visa kerja. Ini standar aja ya, seperti formulirnya, kemudian foto, job order asli, surat perjanjian kerja, dan sebagainya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau butuh silakan di screenshot. Sedangkan kalau kalian ke Taiwannya untuk kerja kantoran, persyaratannya agak sedikit berbeda ya, seperti Mimin sebutkan di sini. Kalian sama nih butuh formulir, kemudian butuh kartu keluarga, paspor, foto, dan sebagainya. Kalau semua dokumennya sudah siap, biasanya kalian akan diminta untuk mengisi form online dan mengupload dokumen yang diminta. Pendaftaran kalian kemudian akan diurus oleh pihak TETO alias Taipei Economic and Trade Office di Jakarta. Mereka ini adalah kantor perwakilan Taiwan di Indonesia. Jika diperlukan, pihak TETO juga mungkin akan memanggil Anda untuk wawancara atau meminta dokumen pendukung lainnya. Habis gitu tinggal bayar dan nunggu visa kerjanya selesai. Tapi ya nggak gampang sih jadi TKI, memang uangnya lumayan. Tapi berat juga karena harus tinggal jauh terpisah dari keluarga dan ada aja resikonya di sana kena tipu, disiksa, dan sebagainya. Makanya kalau kalian mau tahu gimana caranya mencari uang tambahan tanpa harus ke luar negeri, silakan mampir ke channel saya karena ada banyak video yang terkait dengan cara mencari uang. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!